Pemindahan lokasi sidang satu perkara yang sedang ditangani bukanlah hal yang baru. Undang-undang memungkinkan lokasi sidang dapat dipindahkan ke lokasi lain, bahkan di luar wilayah tempat tindak pidana tersebut terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pasal 85 disebutkan keadaan yang tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara. Maka atas usul ketua pengadilan atau kejaksaan, lokasi sidang dapat dipindahkan ke tempat lain yang dianggap memadai. Beberapa kasus yang pengadilannya dipindahkan seperti sidang kasus korupsi yang menjerat mantan Presiden Soeharto yang sebelumnya akan digelar di Pengadilan Jakarta Selatan dipindahkan ke Auditorium Departemen Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan. Kemudian juga ada sidang kasus korupsi mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung yang sedianya sidang akan digelar di Pengadilan Jakarta Pusat dipindahkan ke PRJ Kemayoran, Jakarta Utara. Beberapa kasus korupsi, terorisme, dan bahkan kasus-kasus sensitif seperti pemerkosaan juga kadang terpaksa dipindahkan ke lokasi lain di luar tempat tindak pidana tersebut terjadi. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita di Prime Time Talk pada malam hari ini. Kami ingatkan Anda bisa ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Kembali saya menyapa Pak Hasoloan. Pak Hasoloan, ada masukan dari Polri. Bagaimana jika lokasi sidang dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pusat ekonomi begitu, karena mengingat kasus ini sedemikian menyita perhatian massa. Bagaimana, apakah itu tidak menjadi pertimbangan Pak Hasoloan? Baik ya, jadi memang kalau ada masukan, kalau ada usul yang demikian karena alasan tempat di mana akan dilaksanakan persidangan tidak mengizinkan dari sudut pandang keamanan, itu memang dimungkinkan oleh pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun supaya bisa jalurnya, prosesnya berjalan sesuai dengan KUHAP, masukan itu perlu disampaikan kepada pihak atau orang yang bisa atau lembaga yang punya kewenangan menyampaikan itu ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini menurut KUHAP kita adalah Ketua Pengadilan Negeri ataupun Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Tetapi perlu kita perhatikan bahwa kasus ini sekarang sudah ada di tangan Hakim Ketua dan Majelis. Karena itu nantinya kalau ada nanti pengumuman, bagaimana? Ya silakan Pak, jika nanti ada pengumuman. Kalau ada nanti misalnya pengumuman tentang hal itu, karena sudah sampai kepada proses akan persidangan tanggal 13 nanti, yang akan menyampaikan itu nanti adalah Hakim Ketua yang memimpin sidang. Baik, artinya sampai sidang perdana tanggal 13 Desember nanti, lokasi sidang tidak mungkin berpindah. Tanggal 13 Desember sudah dipastikan bahwa lokasinya ada di Jalan Gajah Mada nomor 17, begitu Pak ya? Yang kami ketahui masih tetap berpatokan kepada penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim kemarin. Baik, pihak kepolisian sendiri apakah sudah menyampaikan pertimbangan atau mungkin usulannya ke pihak pengadilan negeri, Pak Hasoloan? Sejauh ini saya memang belum mendapatkan informasi itu. Ya mungkin ya bisa nanti akan saya coba besok atau kapan. Tapi yang jelas sejauh ini saya belum mendapatkan informasi itu. Baik, berarti secara resmi memang pihak kepolisian belum memberikan masukannya atau usulannya begitu ya? Yang saya tahu belum, yang saya tahu ya. Ya, Pak Hasoloan, kita ketahui bahwa sidang ini sudah ditentukan akan dilaksanakan secara terbuka begitu. Tapi mengingat perhatian massa yang sangat besar terhadap proses perjalanan kasus ini, apa yang terjadi jika apa yang akan dilakukan untuk menertibkan massa yang sedemikian banyaknya dan diperkirakan akan membludak?
Ya, kita kembali kepada soal keamanan ini kan menjadi otoritas daripada pihak kepolisian ya. Ya, artinya nanti itulah perlunya nanti ada koordinasi antara pengadilan, pihak jaksa penuntut umum dan pihak kepolisian. Jika nanti misalnya masa yang hadir sedemikian banyaknya dan tidak bisa berjalan atau tidak bisa menyaksikan jalannya persidangan dengan tertib, apakah ada kemungkinan sidang akhirnya dilaksanakan secara tertutup, hanya diliput televisi begitu atau bagaimana? Kalau sidang sudah dijelaskan dan merupakan daripada azas pemeriksaan perkara pidana harus dinyatakan terbuka untuk umum. Yang dikecualikan hanya perkara-perkara tertentu seumpama perkara kesusilaan maupun perkara pidana anak. Tetapi ini bukan termasuk yang dikecualikan. Jadi perkara tetap harus dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam arti kata begini ya, karena itulah kami memang mengharapkan bantuan dari media bahwa ruang persidangan yang kita sediakan sebagaimana tadi sudah saya dengar adalah ruang sidang Kusuma Atmaja yang mempunyai daya tampung mungkin paling kurang lebih daripada 80 orang. Jadi tetap ajasnya terbuka untuk umum, tapi mohon dimengerti bahwa tidak semua orang bisa masuk ke ruang persidangan mengingat keterbatasan ruang persidangan. Baik, lalu dari massa yang ingin menyaksikan jalannya persidangan juga harus diminta pengertiannya untuk tertib, begitu Pak Hasoloan ya? Itulah yang kita harapkan supaya nanti pihak yang mau datang mungkin ya tidak usah semua harus datang ke pengadilan. Toh nanti mungkin akan bisa diketahui melalui pemberitaan media. Baik, ya sementara ini kuasa hukumnya sendiri kan banyak Pak Hasoloan, masing-masing pihak. Apakah mencukupi? Kita tetap sediakan sesuai dengan kapasitas ruang sidang. Dan perlu kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini adalah rumah kita. Tapi rumah kita inilah apa adanya. Jadi artinya baik nanti penasihat hukum yang mungkin jumlahnya banyak, ya tentu harus bisa menyesuaikan sesuai dengan kapasitas ruang persidangan yang tersedia. Ya, baik. Saya ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu, Pak. Ini bagaimana Pak melihat sedemikian besarnya magnet kasus ini terhadap massa gitu. Dan kita sudah lihat ada beberapa aksi damai yang berkaitan langsung dengan kasus ini. Ini bagaimana Anda melihatnya? Saya melihatnya begini, ini kasus lebih besar dari kasus Jessica. Artinya masa yang akan datang, saya perhitungkan itu lebih besar dari apa yang dialami, yang kita hadapi waktu kasus Jessica. Sehingga kalau dijadikan pertimbangan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Utara apa yang disampaikan oleh Kapolri, harus lebih bijaksana untuk bisa menerima pertimbangan tersebut. Karena apa? Karena kita lihat di situ, itu saya sudah sering beracara juga di sana, di Pengadilan Jakarta Pusat dulu ya, Hayam Wuruk itu sama sekali tidak memberikan rasa nyaman dan comfortable bagi orang pengunjung. Begitu beda dengan Jakarta Pusat yang ada di yang baru sekarang ini ya. Nah, itu benar-benar kita lihat kalau di kasus Jessica itu semua teratur sangat rapi, baik media dan segala, dan polisi comfortable karena pagarnya aja tinggi sekali. Kalau kita Hayam Wuruk itu pagarnya sangat rendah dan itu sangat saya kira sih kurang tepat. Kalau saya secara pribadi lebih baik untuk bisa dipikirkan kembali tempat-tempat tertentu yang memberikan ruang gerak bagi pengunjung itu terbatas begitu ya. Artinya pengunjung tidak seenaknya nanti masuk, keluar dan segala macam ya. Dan kalau mereka nggak bisa masuk, itu akan mengganggu daripada jalannya ekonomi di situ. Karena apa? Karena jalanan Hayam Wuruk dan Gajah Mada itu mau nggak mau itu akan tertutup begitu. Saya kira
apa yang sudah dipikirkan oleh Kapolri sehubungan dengan counterflow daripada lalu lintas itu juga harusnya jadi bahan pertimbangan, karena pasal 5 tadi kewenangannya ada di Kejaksaan dan juga di Ketua Pengadilan Jakarta Utara. Harusnya Ketua Jakarta Utara untuk bisa memberikan gambaran yang responsif ya, yang menyeluruh ya, supaya nanti juga ekonomi kita itu nggak mandek di situ. Karena kita tahu sidang ini tidak hanya singkat. Nanti ada sidangan Jessica aja sampai 23 sampai 25 kali sidang begitu. Meski tidak ada usulan resmi atau langsung formal dari pihak Polri, apakah PN bisa mengusulkan untuk pemindahan lokasi sidang? Seharusnya memang harus resmi. Saya kira Pak Tito juga harus menyampaikan bahwasanya koordinasi dan menyampaikan usulan supaya tahu nanti kondisinya. Tapi ini kan coba memulai try and error begitu kan. Saya khawatir try and errornya ini benar-benar realita terjadi, tapi mereka sudah jangan sampai ada korban begitu akhirnya begitu. Jadi lebih baik mencegah ya Pak. Iya, ada usulan begitu. Baik Pak Jamin dan juga Pak Hasolan, saya harus jeda sekali lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time Talk akan kembali.